Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Senang sekali di pagi hari ini bisa berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, yaitu Serambi Islami, yang setiap hari Kamisnya kita akan mengkaji tentang ilmu tasawuf, yang insya Allah nanti akan dibahas oleh guru kita yang telah hadir di hadapan kita, yaitu Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Syekh ya? Alhamdulillah sehat. Beliau ini merupakan pimpinan Tarekat Idrisiyah sekaligus pembimbing utama ibadah haji dan umroh Idrisiyah Tasikmalaya. Di samping saya juga telah hadir Ketua GP Ansor DKI Haji Muhammad Ainul Yakin SSY MAP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Abang ya. Abang aja. Abang ya, siap. Nanti kita akan elaborasi terkait tema kali ini ya. Ada juga Ustadz Deden Samula Kori dan penerjemah kita. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Di sini juga telah hadir di hadapan kita ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Kaum Ibu Al-Ikhlas Komplek Angkasa Pura Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Baik para pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang Thariqah Mu'tabarah. Mungkin pertanyaan paling sederhana sih, sebagai pemantik ini, apa itu Thariqah Mu'tabarah itu sih? Silakan sih. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang hadir di studio, mari sama-sama hidupkan kolbu kita menjadi kolbun syakir. Kolbu yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah awet muda. Amin, amin. Kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah satu persatu. Banyak jenisnya sekaligus banyak jumlahnya. Maka di pagi hari ini Allah telah sinari hati kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini, ataupun para pemirsa hadir di tempat pun berada, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang masuk ke dalam kolbu kita, lalu menggerakkan ilmu itu ke dalam kolbu kita, kolbu yang bangkit, yang sadar untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan membahas kajian kita di pagi hari ini. Ilmu tasawuf kita angkat judulnya Thariqah Mu'tabarah atau Tarekat Mu'tabarah. Sudah kenal apa itu tarekat atau thariqah, ibu-ibu? Belum ya? Menurut bahasa thariqah itu jalan. Ibu bapak dari rumah ke sini pakai jalan apa enggak? Coba bayangkan dari Tangerang, Angkasa Pura mau ke TPRI sini, tapi nggak pakai jalan, kira-kira gimana? Ada sawah, ada gunung, tubruk aja gitu. Kira-kira nyampe apa enggak? Nggak nyampe. Itulah jalan. Nah sekarang, apa definisi thariqah dalam ilmu tasawuf itu? Nah ini yang menjelaskan pakarnya, ahli definisi, namanya Imam Ajurjani dalam kitab At-Ta'rifat. Beliau menjelaskan thariqah itu adalah as-sirah al-mukhtasah bisalikina ilallahi azza wa jal. Thariqah itu jalan ruhani. Kita kenal hanya jalan fisik saja, padahal ada jalan ruhani. Yang jalan-jalan jangan fisik saja, ruhani pun harus jalan-jalan mendekat kepada Allah. Jalannya adalah thariqah namanya. Jadi as-sirah al-mukhtasah bisalikina ilallahi azza wa jal. Jalan spesial, jalan yang khusus bagi orang yang menempuh menuju kepada Allah. Allah dijadikan sebagai
tujuannya. Nah, itu definisi thariqah ya dalam ilmu tasawuf. Kalau kita bandingkan dengan fikih, ilmu fikih ada madhab. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Bahkan ada 17 madhab. Yang sampai hari ini bertahan dan berkembang 4 madhab. Fikih ada madhabnya. Sehingga kita mudah. Kalau kita mengamalkan fikih tanpa madhab, langsung kepada Quran, langsung kepada hadis-hadis Nabi, bingung sendiri. Rukun sholat dalam Quran ada apa enggak? Enggak ada. Tapi ketika kita belajar ilmu fikih bab sholat misalnya, menggunakan mazhab tertentu, kita gunakan madhab Syafi'i, enak banget. Rukun sholat ada 13. Niat, takbiratul ihram, baca Quran, tuntas. Begitu dalam ilmu tasawuf, adanya thariqah itu seperti madhab. At-turuq kal mazahib. Thariqah itu seperti madhab-madhab. Artinya ajaran tasawuf itu dimudahkan secara sistematis. Kalau kita ingin belajar tasawuf menggunakan thariqah, itu simple dan bersifat praktis. Kenapa? Dalam thariqah ada pakarnya, namanya mursyid. Sekarang belajar renang, ibu-ibu di gedung, di kelas, belum pernah terjun ke kolam renang, kira-kira bisa apa enggak? Bertahun-tahun belajar renang, ada gaya kupu-kupu, ada gaya dada, apalagi punggung. Bertahun-tahun belajar renang, tapi di kelas terus, buka buku bolak-balik, kira-kira bisa renang apa enggak? Nah, itulah belajar tasawuf. Harus punya gurunya, namanya thariqah. Nah, sekarang kenapa ada mu'tabarahnya? Mu'tabarah itu artinya diperhitungkan, thariqah itu benar, legal. Kenapa pakai mu'tabarah? Sebab jangankan hari ini, di masa dulu, ya, contoh misalnya di abad keempat Hijriah, Imam Al-Qushairi, pengarang kitab Risalah Al-Qushairiyah, di masa itu banyak thariqah atas nama thariqah, tapi tidak berdasarkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menulis kitab, kemudian mengeluarkan satu statement dalam kitab itu, at-turuq kulluha masdudah. Semua thariqah tertutup, terlarang. Illa ma iqtadha atharan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali thariqah yang mengikutinya, yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jelas mana thariqah yang benar. Di Indonesia, thariqah yang benar itu, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dinamai thariqah mu'tabarah. Sekarang, seperti apa thariqah mu'tabarah itu? Kita ambil satu definisi dari tokoh sufi, pakar bidang ilmu tasawuf, namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Kenal apa enggak? Dikenalin saya. Kenal apa enggak? Imam Junaid Al-Baghdadi itu wafat tahun 334 Hijriah. Para sejarawan menyebutkannya masuk dalam abad keempat. Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau menyampaikan, thariqatuna musyayyadatun bil kitabi was sunnah. Thariqah kami, thariqah yang benar itu dibentengi dengan Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi thariqah itu mengikuti Quran dan sunnah Nabi. Quran adalah sumber utama dalam agama kita.
baru ditafsirkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi thariqah mu'tabarah itu thariqah di mana sumber ajarannya Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dengar kalau sudah berthariqah itu gak usah sholat, sudah sampai kepada Allah, gak usah berpuasa. Mu'tabarah atau goyer mu'tabarah? Namanya goyer mu'tabarah. Kalau ada orang mengajarkan tasawuf, mengajarkan thariqah, tapi gak usah sholat lagi, gak usah pakai hijab lagi, gak usah puasa lagi, itu thariqahnya ghair mu'tabarah. Artinya tidak legal, tidak resmi, artinya tidak benar. Nah, yang mu'tabarah itu Quran, sunnah Rasulullah SAW. Kemudian wali annaha mabniyatun ala suluki akhlakil anbiya wal asbiya. Juga tarekat itu dibangun berdasarkan perjalanan spiritualnya para nabi dan orang-orang pilihan. Semua para nabi, semua para wali mengikuti thariqah sehingga sampai kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah definisi thariqah mu'tabarah menurut Imam Junaid Al-Baghdadi yang hidup di abad keempat Hijriah. Paham apa enggak? Jangan dulu paham. Pembukaan. Ya, jadi thariqah itu bagian dari ilmu tasawuf ya saya. Pelembagaannya. Ya, tapi lebih banyak orientasi tentang tasawuf ya saya. Iya, semuanya tasawuf. Tasawuf ya. Saya mau ke Abang Ainul Yakin ini. Kira-kira penjelasan tentang thariqah ini pernah berinteraksi nggak dengan kelompok thariqah gitu? Ya, saya kira memang ini thariqah mu'tabarah ini di Indonesia banyak sudah ada, tapi memang benar saya mendapat pencerahan tadi dari Syekh bahwa kita berthariqah ini adalah salah satu jalan kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Dan tapi dengan catatan harus ada mursyidnya, harus ada gurunya. Jadi tidak bisa hanya teori, apalagi dalam perkembangan dunia teknologi sekarang ya, orang-orang belajar dari teknologi tanpa ada bimbingan guru. Ini juga kadang-kadang sering menyesatkan, sehingga seringkali baru baca media sosial, YouTube gitu ya, seringkali sudah menyalahkan orang sehingga memang di dalam thariqah ini yang paling penting adalah mursyidnya. Nah, mu'tabarah ini kan kita ingin memastikan bahwa ini bersanad langsung sampai pada Rasulullah. Saya kira itu. Kalau kita bicara tentang anak muda ya, mungkin kalau wajahnya abang ini kan masih muda seperti kita ini. Masih muda lah. Masih muda. Ya, anak-anak muda itu kan progresif ya. Dia itu bebas liar ya. Kalau ada yang dengan thariqah ini bagaimana? Ya, membantu tidak? Saya kira sangat membantu, karena ini hanya petunjuk jalan. Kira-kira ini map lah kira-kira. Petunjuk jalan bagaimana kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Sekarang kan juga sudah tren yang dinamakan dengan hijrah begitu ya. Nah, hijrah ini kalau tidak tahu jalannya juga bahaya. Sehingga perlu ada panduannya, perlu ada mursyidnya kira-kira. Jadi hijrah yang benar bagaimana, Bang? Hijrah yang benar ya Syekh yang tahu. Baik, Syekh. Bagaimana Syekh tentang thariqah mu'tabarah ini? Mungkin ada nama-namanya Syekh? Iya, ada satu kitab ini. Ya, namanya As-Sabil Mu'in fi Thara'iqil Arba'in. Ibu bapak pemirsa supaya tahu nama-nama thariqah mu'tabarah yang diakui oleh para ulama apa saja. Ada thariqah dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Qaddasallahu sirrah. Namanya thariqah Qadiriyah. Dinisbatkan kepada beliau yang mengasaskannya. Thariqahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada thariqah Tijaniyah. Dinisbatkan kepada Syekh Ahmad At-Tijani. Thariqah Tijaniyah. Ada thariqah Idrisiyah. Dinisbatkan kepada Syekh Ahmad ibn Idris. Thariqahnya Idrisiyah. Dalam kitab itu
dirangkum ada 40 thariqah mu'tabarah pilihan bagi umat. Jangan sampai zikir, wirid, ikut-ikutan, tapi nggak jelas identitasnya. Asal ikut aja, ada majelis zikir, tapi nggak jelas. Ini siapa yang merumuskannya? Sanadnya sampai nggak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Agama ini, ilmu ini bersanad sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikit diajak zikir, ujung-ujungnya nyari harta karun. Datang ke makam-makam supaya dapat harta karun. Nah, ini persoalan yang membelokkan agama kita. Maka dengan kita membahas thariqah mu'tabarah ini supaya umat nggak kehilangan, supaya umat jelas identitas. Mana jalan yang harus kita lakukan? Mana jalan yang harus kita pakai? Dengan thariqah mu'tabarah kita bisa jelas. Dengan thariqah mu'tabarah sumbernya Quran dan sunnah Nabi, dan bangunannya adalah perjalanan spiritualnya para nabi dan para wali atau orang-orang pilihan. Mungkin ini saya, ada nggak format-format yang dibuat di dalam thariqah itu? Misalkan uqdah janji, ikatan janji, ada rabithah. Mungkin dari Idrisiyah mungkin. Ya, jadi sebetulnya gini, thariqah itu sebetulnya adalah prototipenya Nabi dan para sahabat. Kita temukan satu statement dalam kitab Syiarus Salikin yang bunyinya adalah as-syaikhu fi qaumihi kan nabiyyi fi ummatihi. Seorang mursyid dalam thariqah beserta muridnya seperti dulu Nabi dan sahabatnya. Jadi thariqah ini benar-benar melanjutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dalam thariqah itu untuk memudahkan umat. Kenapa? Karena dalam thariqah itu ada mursyid. Tadi disampaikan bahwa mursyid itulah yang menjadi nakhodanya dalam sebuah thariqah. Maka Bapak Ibu sekalian, hari ini kan bukan zamannya para nabi, tapi zamannya para ulama. Hamalatus syariah, yang membawa syariat Islam ini adalah para ulama. Kita harus memilih ulama. Supaya apa? Supaya dalam menjalankan agama itu kita dapat kemudahan. Ada contohnya. Makanya tadi kalau kita belajar silat, teori saja, ya tentu akan bingung. Tapi kalau praktek karena ada gurunya, nah itu akan mudah. Makanya Bapak Ibu sekalian, mursyid ini adalah nakhoda dalam sebuah thariqah mu'tabarah. Nah, seorang mursyid inilah yang membimbing kepada umat. Maka disebut dalam ilmu tasawuf, mursyid itu adalah naibur rasul, penggantinya Rasulullah SAW. Nabi kita sudah 14 abad meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Tapi Nabi tidak meninggalkan umatnya begitu saja. Maka Nabi meninggalkan para pewarisnya, para penggantinya. Mereka adalah para ulama, mereka adalah para mursyid. Maka jalan yang aman adalah bukan kembali Quran dan As-Sunnah tanpa pemahaman para ulama, tapi kembali kepada Quran dan Sunnah itu ala fahmil ulama, berdasarkan pemahamannya para ulama. Bahkan dalam kitab-kitab, kalau Anda tidak menemukan mursyid di kampung halamanmu, carilah di kampung halaman orang lain. Kalau tidak ketemu mursyid di pulau itu, carilah ke pulau yang lain. Kalau tidak ditemukan mursyid di negara kalian, carilah ke negara yang lain. Saking pentingnya mursyid, murabbi ruh, yang membimbing ruh, yang membimbing kolbu para murid. Demikian pentingnya mursyid, sehingga thariqah itu memberikan ajaran yang praktis karena ada contoh di tengah-tengah umat. Nah, kalau kita melihat ya, dulu Nusantara agamanya Hindu, Buddha, animisme, dinamisme. Datanglah ulama-ulama, para mursyid berthariqah. Ya, di Aceh ada siapa?
Syekh Abdul Ra'ub Asingkeli, seorang mursyid Thariqah Satoriyah. Kemudian di Pariaman ada mursyid namanya Syekh Burhanuddin, Thariqatnya Satariyah. Turun lagi ke Palembang, ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbangi, pengarang kitab Syiarus Salikin. Di Jawa apalagi banyak, ada Wali Songo. Di Kalimantan ada Syekh Al-Banjari, di Sulawesi ada Syekh Yusuf Al-Makassari, sampai ke timur. Ini sungguh luar biasa. Dan hebatnya, masuknya Islam ke Nusantara ini tanpa meneteskan darah, tanpa mengangkat senjata, dengan cara yang damai, dengan cara yang santun. Para wali, para mursyid, para ulama ketika itu mendekati para raja dengan dialog yang sehat. Terbukalah mata hati sang raja, dipukullah gong, semua rakyatnya memeluk Islam. Indah sekali. Dengan kedamaian, dengan dialog yang sehat, terbuka mata hati. Tanpa kekerasan, tanpa paksaan. Kenapa? Berbicara dari hati ke hati. Coba kalau ibu-ibu sengketa di rumah tangga, bicara dari hati ke hati, enak apa enggak? Bicara dari hati ke hati itu enak, nyentuh kepada hati. Demikian dakwahnya para nabi, demikian dakwahnya para wali, dari hati ke hati. Kalau ucapan kita keluar dari hati yang paling dalam, atas dasar kasih sayang, pasti Allah akan masukkan ke dalam hatinya. Tapi kalau ucapan ini hanya semata dari kepala, hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Coba ibu-ibu, kalau kita mendidik anak dari hati yang paling dalam, kasih sayang kita tanamkan dulu dalam hati yang paling dalam, lalu keluar nasihat mengalir dari kolbunya, pasti nasihat itu akan didengar sampai kepada kolbunya. Banyak sekarang didik anak suaranya tinggi-tinggi, marah-marah, maka tidak akan masuk ke dalam kolbunya. Maka bertasawuf dengan bertarekat ini, kolbu kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga thariqah mu'tabarah ini berkembang di Nusantara sampai hari ini. Dari informasi saya tadi itu berarti thariqah ini sangat penting ya di dalam kehidupan ya. Nanti akan saya tanyakan ke Kang Ainul Yakin ini. Kalau segitu pentingnya thariqah dalam kehidupan, terutama untuk anak muda, apakah masih relevan untuk saat ini? Oh, sangat relevan Sangat sekali, relevan, ya? sangat relevan sekali. Karena itu tadi, kita ini untuk menerima ijazah wirid saja harus mengucap qabil tuh saya. Jadi kalau tidak ada qabil tuh ya nanti bingung ini kemana, sanadnya kemana. Sehingga ya ini penting ya, lagi-lagi ya mursyid tadi. Agar apa? Kita ini pada jalan yang benar, kita dibimbing pada Al-Quran, Sunnah, Hadis gitu ya. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan orang, ini bahaya sekali. Ya ini yang menjadi problem juga untuk anak-anak muda ya saya. Karena anak muda itu kan sukanya visual ya, dunianya maya aja. Jadi kalau ketemu face to face, ketemu dengan mursyid itu mungkin agak repot. Mungkin kalau ada tidak secara ijazah lewat media itu bagaimana sih? Iya, boleh mengijazahkan melalui media. Ya, karena udur, karena jauh ya, itu lewat media. Boleh gitu. Tapi gini yang saya tanyakan tadi jadi hebatnya di dalam thariqah itu kan ada elemen ukudah itu, ikatan janjinya. Jadi meskipun antara murid dan mursyid itu berpisah, tapi ada ikatan itu Gimana tanggapan saya? Iya, jadi kan dalam dunia tasawuf itu masuk sampai ke wilayah kolbu. Nah, kolbu ini hebatnya bisa nyatu walaupun fisiknya berjauhan. Ibu bisa merasakan kedekatan dengan anak walaupun anak kita jauh, tapi terasa di kolbu kita. Bagaimana kasih sayang seorang mursyid yang mendapatkan warisan dari Rasulullah SAW. Begitu cintanya Nabi kepada umatnya, demikian pula mursyid kepada murid-muridnya. Itulah yang membuat Allah satukan kolbu mursyid dengan muridnya, yang disebut dengan robitoh. Hubungan mursyid dengan murid begitu kuat, seperti hubungan Nabi dengan para sahabat. Dikisahkan seorang sahabat muazin pertama, siapa namanya? Bilal bin Rabah. Ketika Nabi wafat, Bilal bin Rabah itu melihat pohon
kurma di kota Madinah, yang terbayang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat gunung-gunung yang ada di Madinah, yang terbayang dalam kalbunya Rasulullah SAW. Lihat Masjid Nabawi, hatinya yang dirasakan, yang dibayangkan adalah Rasulullah SAW. Lihat tanah Madinah, kalbunya merasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalbu Nabi dengan para sahabat disatukan dengan sekuat-kuatnya. Itulah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, Allah perintahkan kepada orang yang beriman, kunu ma'as-shadiqin. Adalah kalian bersama orang-orang yang shadiq. Diperintahkan artinya bersama-sama. Maka tafsirannya itu dua. Hissiyah, secara hissi, murid harus selalu bersama mursyidnya. Sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di satu waktu harus berjauhan fisiknya. Hati mursyid bersama muridnya, hati Nabi beserta para sahabat atau umatnya disatukan oleh Allah walaupun fisiknya berjauhan. Itulah perintah Allah. Bersamalah, beradalah kalian bersama orang-orang shadiq. Makanya kalau dunia hari ini anak-anak muda itu ada yang fannya itu kemana? Artis Korea. Korea. Enggak. Aduh. Itu di kamarnya habis dindingnya. Sama apa? Poster-poster. Begitu gilanya manusia. Nah, kita diperintahkan wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang yang beriman, bersamalah kalian dengan orang yang shadiq. Siapa orang shadiq? Para nabi, para ulama, para mursyid. Shadiq itu jujur ucapannya, hati dan tindakannya sama. Kita diperintahkan bersamalah dengan mereka. Bersama dengan dua bentuk. Hissiyah secara fisik, seperti di majelis ilmu. Ma'nawiyah, kolbunya menyatu. Maka Bapak Ibu sekalian, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ditulis hadis ini dalam kitab Hilyatul Aulia, karangan Abu Hafid Abu Nu'aim al-Asfahani, Al-Hafid Abu Nu'aim al-Asfahani. Nabi mengatakan kepada para sahabat, ala ukhbirukum, maukah, sudikah aku beritahu kepada kalian, khairu julasaikum, sebaik-baik teman kalian. Para sahabat, bala, tentu ya Rasulullah. Nabi menjelaskan, khairu julasaikum, sebaik-baiknya sahabat kalian, teman kalian adalah idza ru'u zukirallah. Lihat wajahnya saja membuat hati kita jadi zikir kepada Allah. Itulah sebaik-baiknya sahabat. Itulah mursyid, itulah para ulama. Melihat wajahnya jadi zikir kepada Allah. Para sahabat melihat wajah Nabi jadi zikir kepada Allah. Para ulama, para nabi jadi wasilah media menghantarkan kolbu umat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pentingnya. Maka bimbingan mursyid dalam thariqah itu murabbi ruh, dengan ruhnya, dengan kolbunya, dengan segenap jiwanya. Walaupun jarak murid dengan mursyid itu berjauhan secara fisik, akan terus terbimbing, terasuh. Maka disebut murabbi ruh, pembimbing ruhani. Nah, kalau fisik ini kan terbatas. Tapi ruh atau kolbu ini Allah menyatukan, ya, hati seseorang yang dicintainya. Almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan disatukan dengan orang yang dicintainya. Fi thalasati duar, bukan hanya di dunia. Fi thalasati duar, di 3 alam. Dunia, alam kubur, di akhirat. Mau nggak bersama ulama? Mau nggak bersama ulama di alam kubur? Mau nggak bersama ulama di akhirat? Mau. Harus mau cari dulu di dunia. Saya ingin ke Kang Ainul Yakin nih, sedikit ini. Sampai kayaknya kualifikasinya Magister Administrasi Publik ya. Kalau kita kaitkan dengan thariqah ya, atau tasawuf ya secara umumnya, artinya tidak hanya di sektor orang tua, anak muda, tetapi juga dalam sebuah institusi kelembagaan. Kalau kita bicara tentang public policy ini, bagaimana tanggapannya? Ya, saya kira ini ya, kembali ke dasarnya bahwa thariqah Mu'tabaroh ini
membawa kita mendekatkan diri pada Allah. Nah, saya kira juga sekarang saya melihat di institusi-institusi khususnya lembaga-lembaga negara ini sebenarnya sudah terjadi kultur ini sudah terbangun. Hanya memang karena di sela-sela waktu yang cukup sempit ya gitu ya, di jam-jam kerja ya tentu tidak seperti dalamnya di waktu-waktu seperti ngaji di tempat-tempat khusus gitu. Jadi ya itu aja saya kira. Jadi tapi pada prinsipnya esensinya sama saya kira. Hanya mereka tidak ternamakan saja tidak ternamakan ini torikoh apa, tapi esensinya bahwa dia ingin mendekatkan diri pada Allah saya kira sama. Ya tetap bertasawuf juga ya. Karena itu menjadi pondasi penting dalam beraktivitas ya. Bahkan dia dalam sebagai pemangku kebijakan. Apalagi misalnya kondisi di Jakarta. Orang dengan kondisi yang penat, ya, kondisi sibuk penat, sibuk itu pasti dia pada satu momen akan mendekatkan diri pada Allah. Ada kegelisahan. Harus disiram rohaninya. Kira-kira begitu. Ya makanya dalam penelitian terbaru itu dalam spirituality itu masyarakat kota meningkat gitu. Makin banyak orang-orang kota yang bertorikoh sekarang. Kalau orang pedesaan ya biasa gitu. Tapi orang perkotaan sekarang ini sudah mulai meningkat. Karena saya melihat di tarikah ini ada kehusuan. Ada kehusuan, ada berkhalwat lah. Kira-kira kita berkhalwat pada yang Maha Kuasa. Ya, artinya beruzlah, mencari sisi apa yang dalam hati itu ya. Ya baik. Di sini kita mulai segmen tanya jawab nih, Kang Ainul. Di sini ada beberapa pertanyaan sudah dipersiapkan. Tapi di sini juga ada pertanyaan Viti. Terlebih dahulu kita tayangkan dulu yang di Viti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Junaidi. Saya tinggal di DKI Jakarta Utara. Saya bekerja pada Korpol Airut Bahakam Polri. Mohon izin saya mau bertanya, apakah label mutabaroh pada tarekat itu melekat selamanya atau temporary atau akan hilang setelah mursyidnya wafat? Demikian pertanyaan saya, mohon penjelasannya saya. Silakan saya. Ya, sebelum menjawab itu, nih Bapak Ibu sekalian pemirsa TVRI, kita kan ibadah kita ada yang sudah merasakan nikmat ibadah itu, ada yang serasanya berat aja. Betul apa betul? Sering nikmatnya, sering beratnya, pahitnya. Nah, ini persoalan. Kenapa pahit? Karena belum tersingkap hakikat ibadah. Kita hanya syariat ibadah, hanya fikih aja, hanya sujud, ruku, bacaan aja, tapi hatinya kering dari penghayatan agama. Nah, bagaimana supaya kita bisa merasakan hakikat ibadah? Maka itulah tarekat. Ulama sudah memberikan rumusan seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, syariat, tarekat, hakikat. Nah, hakikat itu bisa didapatkan kalau sudah melalui syariat fikih, terbalut dengan tarekat tasawuf yang terbimbing. Jadi syariat itu adalah fikih, kita amalkan, rukunya, sujudnya, bacaannya. Tarekatnya, tasawufnya kita perdalam di bawah bimbingan mursyid, maka hakikat akan diraih. Apa hakikat itu? Yang sesungguhnya, di mana kolbu kita zauq merasakan hadirnya Allah. Kita sholat kepada Allah, menyembah kepada Allah, Allah yang kita ibadahi, al-ma'bud, dirasakan oleh kolbunya. Apa yang dirasakan? Kekuasaannya, sifat sempurnanya, maha hebatnya Allah, maha pintarnya Allah, dirasakan oleh kolbu kita. Pasti kita akan tersentuh kolbu kita, menetes air mata kita. Itulah penghayatan agama atau ihsan. Jadi hakikat ibadah itu akan tersingkap. Itulah pentingnya thariqah. Nah, tadi lanjut kepada pertanyaan. Apakah thariqah mu'tabaroh itu menjadi hilang, menjadi tidak mu'tabaroh kalau mursyidnya wafat? Nah, ini fenomena dan realitas. Begini, semua para ulama sepakat bahwa thariqah itu dianggap mu'tabaroh kalau ada mursyid. Nah, ketika mursyid itu wafat, ada yang melanjutkan apa tidak?
Kalau tidak ada yang melanjutkan, maka harus mencari mursyid yang baru. Tidak boleh diam dalam thariqah itu hanya mengamalkan wirid tanpa bimbingan mursyid. Para ulama sudah memberikan rambu-rambu. Man la syaikha fit thariq fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa menjalankan thariqah, perjalanan batin dalam beribadah, tanpa bimbingan mursyid, setanlah mursyidnya. Kenapa? Beda. Kalau fikih itu batasannya jelas. Kalau ibu-ibu sholat lalu ngadepnya bukan ke arah kiblat, ngebelakangin kiblat, ada orang negur apa enggak? Gimana kata orang? Bu, sholatnya bukan ke situ. Nah sekarang kita sholat, hatinya jalan-jalan, ingat beli cicilan motor, cicilan mobil, masak, Skincare. Ada yang negur apa enggak? Kenapa? Kolbu. Itu bedanya. Nah, maka ibadah berthariqah itu berzikir, berwirid, perjalanan batin, tanpa nakoda, tanpa mursyid. Fasyaitanu syaikhuhu. Setanlah yang akan jadi mursyidnya. Dibawa kemana kira kalau oleh setan? Ke surga apa ke neraka? Tuh, makanya kita harus mencari mursyid di zaman yang sejaman dengan kita. Bukan mursyid kepada yang sudah wafat, tapi bermursyidlah kepada mursyid yang sejaman dengan kita, yang hidup dengan kita, yang tahu persoalan hari ini. Maka kita akan nyaman. Kita bisa berkonsultasi urusan apa saja, sehingga ibadah kita akan semakin teratur, tertib, dan lebih daripada itu, ini hakikat. Kolbu kita itu harus merasakan penghayatan agama, kelezatan dalam ibadah. Kalau sudah merasakan kelezatan dalam ibadah, baru istiqomah. Kenapa? Itu tadi surah Jin. Wa allaw istaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Seandainya apabila mereka orang yang beriman istiqomah dalam thariqah menuju kepada Allah, Allah akan kucuri dengan air yang banyak. Artinya rizki batin yang banyak, kepuasan batin, kenikmatan batin yang jauh dibandingkan dengan kenikmatan yang zahir. Kenikmatan zahir itu hanya sejengkal, betul nggak? Makan lapar, udah lewat ke tenggorokan sejengkal, enak apa enak? Itulah kenikmatan fisik. Tapi kalau kenikmatan kolbu diberikan kehusuan oleh Allah, nikmatnya luar biasa. Nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dari sumber fisiknya. Baik. Di sini ada yang bertanya? Ini ramai, masih semangat ini saya. Silakan Ibu, siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Hikmawati dari Majlis Taklim Kaum Ibu Al-Ikhlas, Komplek Angkasa Pura II, Tangerang. Mohon izin bertanya, Syekh. Ya, silahkan Bu. Kenapa lembaga ketarekatan ini dibatasi dengan 40 tarekat yang mu'tabaroh? Dari mana ketentuan 40 ini, dan siapa yang membuat aturan kemuktabarohan satu tarekat? Demikian Syekh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syekh. Ya. Tadi disampaikan ada satu kitab namanya Asal Sabil Mu'in fi Thara'iqil Arba'in. Pengarangnya Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi di abad ke-18. Di masa itu beliau melanglang buana di Timur Tengah. Dari satu mursyid ke mursyid, dari thariqah ke thariqah, terus sampai pada akhirnya beliau terjun di 40 thariqah itu. Lalu beliau menulis apa yang ia pelajari, apa yang ia rasakan dari 40 thariqah itu. Perbedaan satu thariqah dengan thariqah yang lain hanya dalam tata cara zikir.
Nah, tata cara zikir yang membedakan satu torikoh dengan torikoh yang lainnya, tujuannya sama. 40 torikoh maksudnya di masa itu, di abad ke-18. Hari ini bisa bertambah nama-nama dari torikoh mu'tabaroh, tapi hakikatnya torikoh itu satu. Kenapa? Yang dituju dalam torikoh hanya satu, Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Bedanya itu hanya tata cara zikirnya saja. Itulah yang membedakan torikoh satu dengan torikoh yang lainnya. Nah, maka yang harus kita soroti dalam torikoh itu siapa mursyidnya. Nah, tentu mursyid yang memenuhi persyaratannya. Kalau kita bahas tentang persyaratan mursyid, jadi presiden ada syaratnya, jadi gubernur ada syaratnya, jadi Pak RT ada syaratnya, jadi mursyid ada syarat, jadi ulama ada, semua ada syarat. Di kulli syai'in syurut, segala sesuatu ada syaratnya. Demikian pula mursyid, ada syarat mursyid. Sehingga umat bisa apa? Bisa menjadi patokan untuk mencari, menemukan di dalam bertarekat, di dalam bermursyid tadi. Ya, baik. Jadi tujuannya sama ya, maksudnya ya. Cuman approach pendekatannya beda-beda ya. Baik. Ada yang bertanya lagi, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyah Ihsan. Izin bertanya Syekh. Ya, silakan. Apakah ada pertemuan besar terkait lembaga Tarekoh Mu'tabaroh ini yang bertujuan untuk menguatkan ikhwan Tarekoh sedunia? Demikian pertanyaan saya, Syekh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah dijelaskan saya, ada pertemuan besar ya. Silakan saya. Ahli-ahli Thariqah Mu'tabarah dunia itu menamai perkumpulannya adalah Multaqo Sufi Internasional. Multaqo itu perkumpulan sufi, para tokoh ahli tasawuf skala internasional. Itu dipindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain. Tujuannya adalah untuk mempererat, mengokohkan antar Thariqah dengan Thariqah yang lainnya. Nah, di Indonesia ada di bawah Nahdlatul Ulama, namanya Jatman. Jam'iyah Ahlu Thariqah An-Nahdiyah. Ya, tadi disampaikan di Nusantara juga ada ikatannya. Jadi ini adalah namanya ukhuwah, persaudaraan, untuk menguatkan batin kita, untuk menjadi syiar di dalam dakwah. Maka yang terpenting adalah cari thariqah yang benar, yang mu'tabarah, kemudian istiqomah mengikutinya, jangan fanatik. Nah, fanatik ini berbahaya di mana-mana. Kalau sudah fanatik, saya paling benar, yang lain salah semua. Kayaknya kunci surga tuh udah dipegang gitu. Makanya ini berbahaya. Orang yang sudah belajar ngaji, mulai rajin ke masjid, masih aja di bidah-bidah. Dulu para sufi itu nggak mudah memponis. Para ulama yang tersingkap mata hatinya tidak mudah menjudge, menghukumi seseorang. Begitu arif dan bijaksananya. Nah, kalau hari ini orang yang sudah ke masjid, sudah mau sholat, ya, di bidah-bidah. Dulu orang kafir jadi muslim, sekarang udah muslim di kafir-kafir. Ini kan problem, persoalan dalam dunia dakwah kita, dalam dunia komunitas kita. Dan mudah-mudahan dibukakan mata hatinya oleh Allah. Amin, amin ya Allah. Masih dalam segmen tanya jawab. Siapa lagi yang masih mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Sumiati. Mohon izin bertanya, saya. Iya, silakan. Apakah ada syaratnya untuk mendirikan sebuah thariqah dan sampai ke jenjang mu'tabaroh? Mohon penjelasannya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Enul mau jawab? Oh, silakan, saya. Ya, gini. Thariqah itu bukan ormas. Nah, kalau bikin ormas, bisa aja siapa aja bisa. Ormas itu organisasi ya, yang dibuat oleh manusia. Thariqah itu adalah
warisannya kenabian. Ada nggak nabi yang dipilih oleh umatnya? Ada. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah telah menyeleksi, Allah yang menyeleksi. Utusan dari manusia juga dari malaikat. Para nabi semuanya diangkat dari atas. Demikian pula thariqah mu'tabaroh yang di dalamnya ada para mursyid. Tidak didirikan oleh siapapun juga. Thariqah itu adalah warisan dari Nabi kita. Dengan hadirnya para mursyid sebagai pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa mendirikan thariqah. Thariqah itu adalah warisan dari Nabi. Di mana ada mursyid, di situ thariqah. Jadi tidak dibentuk seperti ormas, organisasi kemasyarakatan. NU, Muhammadiyah, Persis, Wasliyah, itu namanya ormas. Bahasa Arabnya Al-Jam'iyah. Kalau thariqah mu'tabaroh itu adalah kelanjutan dari para nabi. Maka tadi mabniyatun ala akhlakil anbiya, ala suluki akhlakil anbiya wal asbiya. Thariqah itu dibangun berdasarkan perjalanan spiritualnya para nabi dan para wali atau orang-orang pilihan. Maka mursyid itu tidak dipilih oleh muridnya atau kemauannya sendiri. Maka ayyakuna ma'zunan min syaihihi. Mursyid itu diangkat oleh mursyid sebelumnya, sebelum wafat. Jadi yang punya kelayakan menentukan mursyid sebelumnya. Mursyid sebelumnya, dari mursyid sebelumnya, dari mursyid sebelumnya, sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ormas, organisasi kemasyarakatan, lewat demokrasi, lewat musyawarah. Dipilih 5 tahun sekali. Kalau mursyid nggak ada 5 tahun, itu siapa? Mantan mursyid. Kalau mantan ketua Muhammadiyah, banyak. Mantan ketua PBNU, banyak. Thariqah itu adalah bukan organisasi. Maka thariqah itu adalah kelanjutan dari perjalanan para nabi. Dilanjutkan oleh para ulama atau para mursyid. Maka nggak ada. Siapa itu? Oh, itu mantan guru. Siapa itu? Oh, itu mantan kiai. Jadi melekat sepanjang hidupnya. Kenapa? Yang memilihnya bukan dirinya atau bukan umatnya, tapi yang memilih adalah mursyid sebelumnya atas petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dalam mendirikan thariqah nggak bisa jadi apa ya, pasar bebas ya, nggak sembarangan ya. Banyak sekali syarat-syarat yang harus diperhatikan. Masih ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Kusmini Sismargono. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan, Bu. Apakah mungkin seluruh tarekat bisa disatukan, menyatukan tarekat dengan metode yang berbeda-beda? Terima kasih, Syekh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Syekh. Ya. Thariqah mu'tabaroh itu yang dimana di situ ada mursyid-mursyid sebagai pewaris dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disatukannya ada dengan ukhuwah persaudaraan, bukan meleburkan thariqah menjadi satu semua sedunia, tetapi semua adalah pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap mursyid menghargai mursyid yang lain. Setiap thariqah mu'tabaroh akan menghormati dan menghargai thariqah mu'tabaroh yang lain, yang diikat dengan ukhuwah persaudaraannya. Seperti sekarang umat Islam, ada Muhammadiyah di organisasi, ada NU, ada Persatuan Islam, ada Wasliyah, ada Al-Irsyad. Sesuatu yang sulit untuk menjadi satu wadah. Silahkan wadah itu berbeda-beda, tapi yang harus dibangun adalah ukhuwah dari kolbunya. Merasa bersaudara. Pengikut Muhammadiyah dengan pengikut Nahdlatul Ulama harus merasa ini adalah saudara. Yang beda itu hanya wadahnya, hanya ormasnya saja. Kita ini disatukan oleh Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang-orang yang beriman itu adalah
bersaudara. Jadi yang mempersaudarakannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam thariqah mu'tabarah. Jadi ada pesan penting ya, jangan dismisif, meremehkan. Mungkin sebagai ketua PWGP Ansor gimana ini? Ini ormas ya itu ya saya. Ya. Ya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita ini dari berbagai ormas ini untuk satu ya rasanya tidak mungkin. Ya manhajnya beda, fikrohnya beda. Tapi ya itu tadi harus kolbunya harus sama. Jadi ukhuwah wasatiyahnya harus sama. Ukhuwah sesama umat manusianya, sesama Islamnya juga harus dibangun sehingga tidak ada perbedaan yang tajam, hanya sebatas pemikiran saja. Walaupun perbedaan tapi kita punya kesamaan di dalam ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah. Atau ukhuwah ukhuwah Islamiyah. Atau watoniyah. Oh, banyak sekali ya. Berarti banyak sekali persamaan walaupun sedikit dalam perbedaan. Iya. Ya, baik. Ustaz Mullah mau bertanya? Silakan. Terima kasih Ustaz Dayu. Syekh mohon izin bertanya. Syekh, ada seorang yang sudah mengaku mengamalkan thariqah, kemudian mempunyai murabi ruhina, kemudian pada suatu hari dia bertemu misalkan dengan wali al-Ghaus, menganggap dirinya sudah dibaca pikirannya oleh seorang wali tersebut misalkan, sehingga dia menjadikan itu seorang mursyidnya. Apakah yang pertama itu meruntuhkan ketorikohannya? Kemudian yang kedua, apakah kita boleh menganggap itu sebagai guru walaupun sanadnya tidak jelas? Seperti itu. Ya. Baik, ini curhat lagi nih saya. Iya. Silakan. Jadi thariqah itu pilihan. Seperti ibu-ibu pengen belanja fashion, pakaian, banyak nggak mereknya? Boleh nggak memilih? Sudah dibeli, boleh ditukar lagi nggak? Jadi begini, dulu para ulama itu yang disebut dengan background rihlah ilmiahnya, perjalanan ilmu termasuk spiritualnya. Jadi kalau sudah bermursyid lalu menemukan ini rasanya ada mursyid yang lebih tinggi, sebab mursyid itu ya memiliki derajat yang berbeda-beda. Ada mursyid yang tertinggi namanya al-kamil mukamil, sempurna dan menyempurnakannya. Contohnya kita ambil satu pengalaman ulama besar, namanya Syekh Sanusi, Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi. Beliau sudah masuk tarekah, 40, ibu sudah berapa tarekat? 40 tarekah mu'tabar. Itu bukan main-main. Keseriusan dan kesungguhannya bukan berarti, dan ketika mengambil tarekah yang lain bukan berarti menghinakan tarekat yang ini. Itu yang dimaksud. Lalu ketemulah di musim haji dengan Syekh Ahmad ibn Idris. Ada satu halakohnya di sana. Duduk di sana. Malamnya bermimpi dengan Nabi. Lalu Syekh Sanusi menanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong bukakan mata hatiku." Apa jawaban Nabi? "Laluilah pintu Ahmad ibn Idris." Mimpi sampai 3 kali berturut-turut. Akhirnya beliau mengambil berbaiat, mengambil talqin, menyatakan diri sebagai murid kepada Syekh Ahmad ibn Idris. Itu sesuatu yang baik. Mengambil yang lebih baik, Jangan sampai menghinakan. Nah, kalau persoalannya masuk thariqah yang ini, ngejelekin thariqah yang ini, nah itu salah. Dalam rangka mencari yang lebih baik, dalam rangka mencari yang lebih, di atas langit ada, di atas mursyid ada mursyid seperti itu. Hati yang bersih, bukan menjelekan satu thariqah, mentang-mentang kita menemukan thariqah yang dianggap lebih baik. Hormati dan hargai. Maka dalam thariqah itu carilah ulama sebanyak-banyaknya, ribuan ulama, lalu jadikan kau mursyid yang kau yakini sebagai tangga pintu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada satu yang ketinggalan Syekh. Apa? Yang mungkin dari ibu-ibu mungkin belum mengenal tentang Idrisiyah Syekh sebagai thariqah. Bagaimana Syekh? Oh, iya. Idrisiyah itu satu thariqah yang dinisbatkan kepada Syekh Ahmad ibn Idris di Maroko atau Maghrib dulu menyebutnya.
Nah, Syekh Ahmad Ibn Idris ini adalah seorang ulama mursyid yang menguasai ilmu zohir juga ilmu batin. Maka banyak karomah-karomahnya ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Jami'u Karomatil Auliya. Sebab setiap wali mursyid itu diberikan karomah oleh Allah, buah istiqomah ibadahnya. Semua para nabi diberikan mukjizat yang berbeda-beda sesuai tuntutan zamannya. Itulah mursyid yang hakiki. Maka Syekh Ahmad Ibn Idris menyebarkan agama lewat pendekatan thariqah ini. Tersebarlah, kami bisa merangkum penyebaran thariqah Idrisiyah ini di seluruh dunia. Ada di Italia, ada di Perancis, di Asia Tenggara, di Malaysia lebih dikenal dengan Ahmadiyah Idrisiyah, Singapura, Brunei, Thailand, sampai ke Afrika, termasuk sampai ke Eropa, ke barat. Penyebaran itu karena keikhlasan di dalam bertarekatnya, keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Sehingga dikembangkan dan disebarluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah menjadi autadnya, pasaknya bumi. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada ahli thariqah, ini udah hancur dunia ini. Di mana Nabi bersabda, la taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah, Allah. Tidaklah terjadi hari kiamat sampai penduduk bumi ini nggak ada lagi yang zikirnya Allah, 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 hatinya tersambung dengan Allah. Ahlu thariqah yang mengajarkan, yang menempa hati para murid supaya hatinya selalu zikir kepada Allah. Tanpa thariqah mu'tabarah ini, maka dunia ini akan hancur. Maka thariqah mu'tabarah yang menerangi hati para murid sehingga hatinya menjadi hidup banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut autadul ardi, pasaknya bumi. Bumi kalau nggak ada pasaknya hancur. Pasak bumi lahiriahnya gunung-gunung. Wal jibala autada. Tapi ada pasak ruhani, itulah para wali-wali Allah. Sehingga bumi ini masih tetap berputar. Makanya orang kafir yang nggak iman itu di bumi ini ngontrak, tapi nggak bayar-bayar. Innal ardo yarisuha li ibadiyas soleh. Bumi ini sebetulnya diwariskan bagi orang yang soleh. Jadi orang kafir itu ngontrak sebetulnya di bumi, tapi nggak bayar-bayar sama orang mukmin. Jadi artinya bumi ini masih tetap harmoni karena ada kekasih Allah di muka bumi ini. Sekarang kita sudah masuk di penghujung acara, yaitu kesimpulan dari tema kita kali ini. Mungkin dari Kang Ainul bisa closing statement dari terkait tema kita kali ini. Silakan. Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang banyak dari Syekh, dari Mursyid Thariqah Idrisiyah. Ya, yang mana tadi kita banyak mendapatkan penjelasan, pencerahan bagaimana Thariqah Mu'tabarah ini. Tapi saya sebagai generasi muda saya ini juga ingin menyampaikan pada teman-teman anak muda ini bahwa tasawuf ini bukan barang orang tua. Bukan barang orang tua, sehingga kita yang muda-muda ini adalah suatu jalan mendekatkan diri kita pada yang maha kuasa. Ya, tentu seperti yang disampaikan oleh Syekh tadi, kalau orang salah secara fisik itu gampang ditegur. Tapi kalau salahnya di hati itu nggak ada yang bisa menegur. Hanya Allah yang tahu. Sehingga tapi jangan keliru, kita dalam mendalami ilmu tasawuf ini perlu ada mursyid agar tidak salah jalannya. Ya, kalau tanpa mursyid nanti itu tadi sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit mengkafirkan orang, ini bahaya. Saya kira itu aja. Saya sebagai generasi muda sangat tercerahkan oleh Syekh kita ini tentang bagaimana kita berthariqah mu'tabarah ini. Baik, silakan Syekh kesimpulan kita. Ya, baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian yang hadir di studio. Kita kan selalu segala sesuatu tuh ada legal formilnya. Ada keabsahan atau legal standing. Penting apa enggak? Kita kerjain aja nggak ada legal standingnya. Dapat gaji apa enggak? Dapat fee apa enggak? Enggak. Tanyain dulu legal standingnya. Ini kita legal enggak? Begitulah dalam agama. Adanya thariqah mu'tabarah ini adalah supaya kita belajar identitas.
Jangan sampai kita belajar zikir, tapi ini thariqah apa? Itu yang berbahaya. Yang pada gilirannya malah menipu. Dunia ini banyak tipuan. Bisa jadi kedoknya ngaji zikir, tapi sesungguhnya adalah penipuan. Maka para ulama hadir. Bagaimana supaya umat ini tercerahkan, umat ini tidak tertipu. Maka dibuatlah yang disebut persyaratan thariqah mu'tabaroh itu. Thariqah itu dianggap mu'tabaroh sehingga umat akan menikmati perjalanan spiritualnya, mendekatkan diri kita kepada Allah. Bertarekat itu semakin dekat hati kita dengan Allah. Semakin terasa aib kita, semakin terasa kekurangan kita. Bukan tambah ngaji, tambah tahu, oh itu ahli bid'ah, itu ahli syirik. Yang benar ngaji itu tambah kenal kesalahan diri, banyak dosa, banyak lupanya kepada Allah, dan tambah mengenal kepada Allah, namanya ma'rifat kepada Allah. Maka dengan tarekat inilah, melalui tarekat inilah, hati umat ini akan tercerahkan dan hatinya hidup. Kalau hati hidup nikmat, Pak. Dikasih musibah besar pun hidup hatinya. Tidak akan terjadi satu musibah tanpa izin Allah. Itulah nikmatnya hati bermuamalah bersama dengan Allah, sang penguasa alam semesta ini. Jadi kesimpulan di pagi hari ini bahwa thariqah merupakan wadah penting sebagai seorang muslim untuk bertasawuf. Dan thariqah mu'tabaroh itu adalah thariqah yang sudah lolos uji kualifikasinya. Gitu ya saya. Sudah lolos uji kualifikasinya karena sudah salah satu komponen pentingnya adalah mursyid. Dan mursyid itu harus jelas transmisinya, jelas sanadnya, dari mana gurunya. Dan apa yang disampaikan oleh saya tadi itu penting untuk kita menjadi pribadi yang lebih soleh lagi dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syekh atas ilmunya, Bang Enul telah datang ke sini, sempat ke sini. Kemudian juga Ustaz Deden, Ustaz Mula, terima kasih. Dan tentunya juga Majelis Ta'lim Kaum Ibu Al-Ikhlas Komplek Angkasa Pura Tangerang. Terima kasih Ibu ya telah hadir di sini. Tentu juga para pemirsa yang di rumah, terima kasih telah menyaksikan Serambi Islami khususnya kajian tasawuf setiap hari Kamis. Jangan lupa tonton terus karena setiap minggunya kita akan mengkaji tentang ilmu tasawuf. Semoga di hari ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya kita akan berdoa bersama dengan Syekh Muhammad Fathur Rahman. Saya mundur diri. Wallahu yuwaffiquna fi ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI, jamaah yang hadir di studio, mari tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, khudu, merendahkan diri di hadapan Allah. Tazallul, menghinakan diri kita di hadapan Allah yang maha suci, yang maha mulia. Mari bukakan mata hati kita. Mari kita renungkan sejenak sebelum kita mengangkatkan kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah. Hari-hari telah kita lewatkan, tahun sudah kita lewatkan. Ada yang sudah 60 tahun, bahkan lebih daripada itu. Pertanyaan besar kita, dalam kurun yang panjang itu, apa saja yang kita lakukan selama itu? Salat kita apakah sudah khusyuk? Sudah sesuai dengan ilmu fikihnya? Demikian pula amalan-amalan yang lainnya. Itulah bekal yang akan kita bawa pulang kepada Allah. Jangan sampai hanya angan-angan, tapi itu nggak jadi bekal kita. Kemudian bersihkan kolbu kita. Penyakit-penyakit hati yang membuat amal ibadah kita menjadi rusak adanya ujub, bangga diri, merasa punya jasa, merasa hebat, takabur, sombong, merendahkan orang lain, riya ketika beramal, ingin dapat penilaian dari manusia selain dari Allah, kebencian, dendam, ini semua adalah penyakit yang berbahaya. Bersihkan kolbu kita, beningkan kolbu kita, supaya kolbu itu disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indah ketika kolbu kita disinari oleh cahaya Allah, kolbu kita akan mendekat kepada Allah. Sebab al-anwar matoyal kulubi wal asrar. Kata Syekh Ibnu Athaillah, cahaya Allah itu adalah kendaraan batin kita, kendaraan kolbu kita. Kolbu kita akan bergerak menggunakan kendaraan cahaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik cahaya. Baik, mari angkat kedua tangan kita berdoa, munajat kepada Allah dari hati yang bersih, hati yang khusyuk, hati yang penuh dengan keimanan.
Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin ghairadh-dhallina wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampunkan seluruh dosa-dosa kami. Kami mengakui dosa-dosa kami. Kami hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Ampunkan dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dosa yang terang-terangan maupun dosa yang kami sembunyikan dari tatapan manusia, padahal Engkau selalu menatap kepada kami. Ya Rabb, ampunkan juga dosa orang tua kami. Orang tua yang tidak bisa ditatap lagi wajahnya, jadikan alam kuburnya taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan hati kami, hidupkan hati kami selama-lamanya. Hati yang bisa zikir selama-lamanya, kapanpun dan dimanapun kami berada. Ya Rabb, kematian adalah kepastian. Siapapun tidak akan bisa menghindar dari kematian. Orang tua kami, kakek nenek kami, pembelajaran berharga telah mendahului kami. Kami pun akan menyusul mereka. Tubuh kami akan terkujur selama-lamanya. Mata kami akan terpejam selama-lamanya. Itulah hari kematian. Suami berpisah dengan istrinya. Demikian pula orang tua berpisah dengan anak-anaknya. Pejabat berpisah dengan jabatannya. Ketika datang hari kematian itu, jadikan kematian kami kematian husnul khatimah. Mampuhkan lisan ini mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Jauhkan ya Rabb kematian kami dari kematian yang buruk, kematian su'ul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Islami.